Malam hari ini kita akan berbicara tentang hidup dalam jaminan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin Tuhan. Keluarga saya dijamin Tuhan. Masa depan saya dijamin Tuhan. Pelayanan saya dijamin Tuhan. Keluarga rumah tangga saya dijamin Tuhan. Keperluan anak-anak saya dijamin Tuhan. Dan seluruh aspek hidup kita dijamin oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Dengan demikian, Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih baik. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus, hidup saudara dan saya memiliki kepastian dan jaminan. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita memiliki kepastian dan jaminan. Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Yesus, kita memiliki kepastian dan memiliki jaminan. Amin. Saudara mengalami kepastian-kepastian Kristus dan saudara juga menerima jaminan-jaminan dari Yesus, dari sorga, dari firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, bukan berarti hidup kita terbebas dari yang namanya masalah, pergumulan, serta tekanan kehidupan yang lainnya. Kita pasti akan bertemu dengan masalah. Kita pasti akan mengalami tekanan kehidupan. Kita pasti akan mengalami pergumulan. Baik dalam keluarga, rumah tangga, bisnis, pelayanan, keuangan, studi sekolah, bahkan jualan kita, baik yang online ataupun yang offline, pasti dalam menjalani hidup ini bersama dengan Yesus, bukan berarti hidup kita tanpa masalah, bukan berarti hidup kita tanpa rintangan, bukan berarti hidup kita tidak ditekan dengan masalah kehidupan setiap hari. Tetapi puji Tuhannya, kabar baiknya, good news-nya adalah Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sedang ada di tengah masalah, diperhadapkan dengan pergumulan hidup, sedang mengalami tekanan, dan menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan kehidupan kita, Yesus memberikan jaminan yang pasti kepada hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, di saat saya menghadapi pergumulan, di saat saya menghadapi tekanan, di saat saya menghadapi tantangan kehidupan, Yesus memberikan jaminan yang pasti bagi hidup saya, bagi keluarga saya, bagi keuangan saya, bagi bisnis saya, bagi pelayanan saya, bagi seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pastor, Pak Gembala, Pak Verona, jaminan apa yang Yesus berikan bagi kehidupan kita setiap hari? Di saat saya menghadapi masalah, di saat pandemi belum berakhir, perang terjadi di mana-mana, wabah ada di mana-mana, mutasi-mutasi varian terus semakin berlanjut dan tidak berkesudahan. Apa jaminan Yesus bagi kehidupan kita? Yang pertama, di ibadah Minggu Anugerah malam hari ini, Yesus menjamin Dia pasti menolong hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pasti menolong saya. Amin. Yesus pasti menolong hidup kita. Selama kita ikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Tahukah saudara, murid-murid pergi bersama dengan Yesus, menaiki perahu dan ada di dalam guritan. Tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada tofan, mengamuk, ingin menghancurkan perahu murid-murid, dan di mana Yesus ada di dalamnya sedang tertidur di buritan. Tetapi tahukah saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalah boleh ada,
tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, taufan boleh ada, badai boleh ada. Sebesar apapun taufan dan badai kehidupan, selama masih ada Yesus di perahu itu, selama masih ada Yesus di dalam hidup kita, selama kita menyadari Christ in us, di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita, maka Dia pasti memberikan pertolongan bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Hutang saya pasti ditolong Tuhan. Bisnis saya pasti ditolong Tuhan. Sakit penyakit saya pasti ditolong Tuhan. Saya nggak mau ngerti, saya nggak mau tahu, saudara. Berapa lama saudara sudah sakit? Satu hal yang saya tahu, saya mengerti, saya pahami. Indah pada waktunya Tuhan, darahnya menyembuhkan sakit penyakit kita. Indah pada waktunya Tuhan, kakiku yang tidak bisa berjalan akan berjalan. Kandunganku yang tidak bisa hamil akan hamil. Aku akan dikaruniai anak. Indah pada waktunya Tuhan. Aku tidak akan menjadi wanita jomblo selamanya. Tetapi aku akan diberkati oleh Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Pria yang takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi dan mencintai dan bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Dunia boleh bergoncang. Dunia boleh dilanda dengan isu-isu peperangan negara-negara di luar sana. Dunia boleh, wah pastor akan terjadi inflasi, akan terjadi resesi, wabah semakin marak, baru selesai varian Alpha, datang Delta, Delta baru selesai, datang Omicron, entah apa lagi di ke depan. Percayalah, apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Yesus akan menolong. Yesus akan menolong. Yesus akan menolong kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Dagangan kita pasti ditolong Tuhan. Walaupun sepi, Tuhan pasti akan tolong. Biaya kontrakan, biaya cicilan, bayar mobil, bayar rumah, hidup hari-hari. Seakan tidak ada jalan keluar. Seakan sepertinya pintu-pintu tertutup. Tetapi Tuhan punya banyak cara untuk membuka pintu-pintu berkat yang baru, pertolongan yang baru, jalan-jalan yang buntu Tuhan akan buat menjadi jalan-jalan terbuka. Karena Tuhan senang menolong anak-anaknya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan senang menolong saya, anaknya. Amin. Orang miskin pasti ditolong Yesus. Orang kaya pasti juga ditolong Yesus. Orang susah juga ditolong Yesus. Pejabat tinggi negara juga ditolong Yesus. Orang berdosa ditolong Yesus. Orang suci pun ditolong Yesus. Jemaat Tuhan ditolong Yesus. Pelayan Tuhan juga ditolong oleh Yesus. Kita semua pasti ditolong Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, aku pasti ditolong Tuhan. Amin. Aku pasti ditolong Tuhan. Jaminan yang kedua yang Yesus berikan bagi hidup kita di tengah masalah tantangan kehidupan ini. Di tengah-tengah tekanan kehidupan ini. Jaminan yang kedua, Yesus pasti menjamin akan menyertai hidup kita. Selalu saya berkata, you never walk alone. Saudara dan saya tidak berjalan sendirian. Ada Yesus yang menyertai hidup kita. Ibu, kalau hari-hari ini suami kita kasar, jarang pulang ke rumah, jarang memberikan gajinya, pendapatannya untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Ibu jangan marah, ibu jangan berkecil hati, ibu jangan sedih. Mungkin betul secara fisik ibu sendiri ditinggalkan suami nggak peduli. Mungkin sebaliknya, istri nggak peduli suami. Mungkin sebaliknya, orang tua nggak peduli anak-anaknya, uang sekolahnya nggak dibayarin, uang jajannya nggak diperhatiin, makannya nggak diperhatiin. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Yesus menjamin, aku Tuhan Immanuel yang akan menyertai kehidupanmu. Sama seperti Yesua, sama seperti Yahweh menyertai umat Israel keluar dari negeri perbudakan, dari padang belantara selama 40 tahun. Dia dipelihara, disertai oleh Yahweh, disertai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Makan burung puyuh, makan roti mana. Di Refidim mereka minum air yang pahit menjadi manis. Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan yang sama di dalam Yesua, di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sama yang akan menyertai usaha saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertai hidup saya. Amin. Jaminan yang ketiga, Yesus menjamin pasti memberikan jalan keluar bagi hidup kita.
Amin. Sama-sama katakan dengan saya. Seberat apapun masalah saya. Seberat apapun pergumulan saya. Seberat apapun tantangan kehidupan saya. Selalu ada jalan keluar. Amin. Yesus berkata, akulah jalan, akulah pintu. Kalau saudara menyadari ini, saudara akan melihat jalan-jalan baru terbuka untuk memberkati hidup kita. Pintu-pintu yang baru terbuka untuk memberkati hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Orang boleh menutup berkat kita. Orang boleh menutup, mengganjal pintu-pintu promosi kita. Firman Tuhan berkata dengan jelas, akulah, Yesuslah kunci Daud. Kalau aku yang membuka, tidak ada bisa yang menutupnya. Kalau aku yang mengangkat, tidak bisa ada yang merendahkannya. Kalau aku yang meninggikan, tidak bisa ada yang menurunkan. Yesus adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah dan pergumulan, apa jaminan Yesus bagi kehidupan kita? Yang selanjutnya, Yesus menjamin pasti memberikan kekuatan dan kemenangan bagi hidup kita. Sekasar apapun suamimu, Bu. Sekasar apapun istrimu, Pak. Sekasar apapun orang tuamu, anak-anak muda. Sekasar apapun anak-anakmu, Bapak Ibu. Sekasar apapun rekan-rekan di pelayanan kita, di kantor kita. Sejahat apapun mereka. Tuhan menjamin pasti akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, Tuhan, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadanya dan tongkatnya itulah yang menjadi penghiburan akan aku. Daud berkata dengan lantang, Tuhan akan menolong hidupku. Malam hari ini, Tuhan juga akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, dagangan saya lagi sepi, Pak. Usaha saya lagi sepi. Jualan saya lagi sepi. Tuhan yang akan memberi kekuatan. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kehidupan saudara dan saya. Ingat saudara, kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Kita ini adalah biji matanya. Kita diciptakan Tuhan berharga. Nggak mungkin Tuhan nggak tolong kita. Nggak mungkin Tuhan tidak membuka pintu yang baru. Nggak mungkin, saudara. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Yesus yang hidup. Betul, secara sejarah Yesus ada dalam dunia ini. Dia pernah mati. Tapi dia mati untuk dosa. Dan dia hidup untuk mengalahkan dosa. Dan selama-lamanya, Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ketika kita menghadapi pergumulan, Yesus pasti akan menolong. Ketika kita menghadapi tekanan, Yesus pasti akan memberikan kekuatan. Ketika kita mengalami jalan-jalan buntu, Yesus yang adalah jalan dan pintu dan kebenaran akan memberkati dan membuka pintu-pintu kita yang tertutup. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tengah masalah dan pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa Dia selalu ada bagi hidup kita untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus selalu ada. Amin. Mungkin orang di sekitar kita meninggalkan kita, mungkin orang di sekitar kita mengkhianati kita, sudah tidak setia dengan kita. Istilahnya ada uang abang saya, nggak ada uang abang, ditendang, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Yesus adalah pribadi yang setia. Dia ada di dalam hidup kita. Waktu kita susah, Dia ada menyertai kita. Waktu kita di tengah-tengah proses, Dia ada beserta dengan kita. Bahkan ketika kita sukses, jaya, kaya raya, mengalami banyak popularitas, Yesus pun ada di sana. Saudara, orang boleh meninggalkan kita, tapi Yesus selalu ada untuk hidup kita. Amin. Saudara tidak seorang diri, ada Yesus yang selalu ada di hidup saudara dan di hidup saya. Kita ini adalah prioritasnya Tuhan. Tuhan sangat jatuh cinta dengan hidup saudara dan saya. Oh, sebesar apapun masalah Bapak Ibu Saudara, Yesus ada. Artinya apa kalau Yesus ada? Berarti di tengah masalah ada pertolongan Tuhan. Berarti di tengah masalah ada perlindungan Tuhan. Berarti di tengah masalah ada bimbingan Tuhan. Berarti di tengah masalah Tuhan akan menolong, bertindak, dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Dan Tuhan akan berperang di depan kita. Menjadi pahlawan yang hebat bagi kehidupan kita. Untuk mengalahkan semua pergumulan, tantangan,
beban berat kehidupan, dan hutang piutang kita. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya masuk dalam inti khotbah saya pada malam hari ini. Jika Yesus telah menjamin hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, ketika Yesus telah menjamin hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, jangan lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Setiap dari manusia pasti punya rasa takut, setiap dari manusia pasti punya rasa khawatir, tapi Tuhan tidak mau saudara hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup dalam kekhawatiran. Ingat saudara, apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan itu belum tentu terjadi dengan hidup kita. Jadi jangan mau dibohongi oleh setan. Jangan mau dibohongi oleh iblis. Berkata-katalah, speak out by his word setiap pagi, setiap hari. Aku anak kesayangan Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Bisnisku diberkati. Usahaku diberkati. Aku pasti menikah. Aku pasti punya anak. Istriku pasti hamil. Aku pasti diberkati Tuhan, usahaku pasti diberkati Tuhan, pelayananku diberkati Tuhan, aku diurapi Tuhan. Bukan aku yang cari berkat, berkat yang cari aku. Bukan aku cari kesehatan, kesehatan yang cari aku. Hidupku dijagai oleh Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Besok saya makan apa ya, Pastor Verona ya? Besok bagaimana saya harus bayar hutang ya? Besok saya bagaimana harus bayar cicilan ya? Sedangkan tagihannya itu banyak sekali, Pastor Verona. Pastor Verona nggak ngerasain sih. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang begini-begini udah saya lewati bersama dengan Yesus. Ujung-ujungnya benar kata firman Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Masalah ada? Yes. Tantangan hidup ada? Yes. Pergumulan ada? Yes. Tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. Amin. Yesus kita lebih besar. Amin. Dia besar, saudara. Dia besar sekali. Dia besar sekali. Dia pasti tolong, dia pasti bela. Tuhan gak mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan gak mau kita hidup dalam kekhawatiran. Karena ketakutan dan kekhawatiran adalah senjata iblis untuk menekan hidup kita. Sehingga kita pada akhirnya meragukan kuasa Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mencurigai kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita nggak mau lagi ikut Tuhan. Aduh, sepertinya pertolongan Tuhan lama. Sembuh nggak sakit saya, Pastor Verona. Saya udah ikut 2 hari Rabu, hari Jumat, tapi belum sembuh-sembuh. Akhirnya saudara takut sendiri, khawatir sendiri. Besok gimana biaya hari-hari, biaya minggu-minggu, biaya bulan-bulan, biaya tahun-tahun. Stop, saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas, kalau Bapamu yang jahat di dunia tahu memberi apa yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Saya selama ikut Yesus, saya nggak pernah ditinggalkan, saudara. Nggak pernah saya ditinggalkan. Saya ikut Yesus, saya melayani Yesus 19 tahun kurang lebih saya melayani Yesus. Saya tidak pernah ditinggalkan. Ketika ku berdoa, mujizatnya nyata. Ketika ku berdoa, pertolongannya nyata. Ketika ku berdoa, surga terbuka. Ketika ku berdoa, Bapa mendengar. Ketika kita berdoa, Tuhan memberikan tangannya untuk menolong kita. Jangan mau hidup di dalam kekhawatiran. Jangan mau hidup di dalam ketakutan. Saya udah umur 35, Pak Pendeta, belum punya pasangan hidup. Jangan takut. Jangan takut. Karena firman-Nya berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain agar hidup manusia berpasang-pasangan. Ya tapi saya sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 11 tahun. Saya belum punya anak. Jangan takut. Karena firman-Nya berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong yang lain. Dan Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan yang suci dan kudus. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi Tuhan berfirman selanjutnya. Beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah itu. Artinya, dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, Tuhan akan memberikan kita keturunan ilahi. Anak-anak yang dahsyat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran dan ketakutan adalah senjata di tangan setan untuk menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam anugerah Yesus, percayalah, Dia pasti menolong, Dia pasti membela, Dia pasti menyertai, Dia pasti memberkati hidup kita. Yang kedua, jika Yesus telah menjamin hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Yang kedua, jangan percaya lagi dengan ucapan orang lain
yang hanya melemahkan iman kita. Jangan dengar perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman kita. Kamu pasti nggak sembuh, kamu pasti nggak punya anak, kamu pasti nggak menikah, kamu orang yang sial, kamu orang yang gagal. Lupain, lepaskan itu semua Tuhan. Lepaskan itu semua, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan mau dengar apa kata orang. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Belum semua, ada ribuan orang nih, ada banyak banget nih orang yang menyaksikan secara langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Amin. Hidup saudara dan saya yang pertama ditentukan oleh firman Yesus. Yang kedua, hidup saudara dan saya ditentukan oleh janji Yesus. Yang ketiga, saudara dan saya hidupnya ditentukan oleh kehendak Yesus. Jadi jangan dengar lagi apa kata orang. Yang ketiga, yang terakhir setelah ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jika Yesus telah menjamin hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Yang ketiga, tetap fokus dengan Yesus dan segala jaminannya. Jangan fokus dengan masalahnya, jangan fokus dengan pergumulannya, jangan fokus dengan tantangannya, tapi fokuslah dengan pribadi Yesus dan jaminannya. Yesus jamin, Yesus akan tolong kita, Yesus jamin, Yesus akan menyertai kita, Yesus jamin akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita, Yesus menjamin Dia akan memberikan kekuatan dan kemenangan yang gilang gemilang bagi kehidupan kita, dan Yesus menjamin bahwa Dia selalu ada bagi hidup kita untuk selama-lamanya. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini.